Makanya oleh Allah ketika Allah bikin surga itu uiddat lil muttaqin, dicawisno, disediakan untuk orang-orang yang takwa. Benar termasuk yang takwa? Insya Allah, berbahagialah. Fabasyiruhum bimaghfirati wa ajrin karim. Diberi kabar gembira oleh Allah, bahagia dengan ampunan dan pahala yang mulia. Pahala yang mulia ya surga itu, insya Allah. Saking sayang Allah pada manusia, maka Allah mengutus Rasul. Berarti di suatu tempat, di suatu desa, di suatu kota, kalau ada ulama di situ, berarti Allah sayang kepada penduduknya. Tapi kalau suatu desa, suatu kota, suatu negeri tidak ada ulamanya, laulal ulama lakanan nasukal bahaim, ada sebuah pernyataan makalah itu. Kalau saja tidak ada ulama, maka bisa-bisa manusia seperti binatang. Karena tidak ada yang menyampaikan ajaran kebenaran, enggak ada yang menyampaikan ajaran Allah. Maka yang mana istrinya, mana bukan istrinya, yang mana anaknya, mana bukan anaknya, sudah gobrak-gabruk seperti binatang. Karena nafsunya. Ada ulama sekarang aja kadang-kadang terjadi seperti itu, ya apalagi enggak ada ulama, Masya Allah. Jadi kalau Allah mengutus Rasul di suatu negeri, saking sayangnya Allah, supaya negeri itu tetap dalam kebahagiaan lahir batin, dunia, akhirat. Kalau kita contohkan sekarang kita makan adalah sebuah desa, tempat tinggal, kota, pemukiman yang di situ ada warasatul anbiya, ada ulama, ada ustadz, ada tokoh yang menyampaikan peringatan agama Allah. Lah itu berbahagialah, disyukuri, bukan malah diolok. Ada yang tanya? Bu Etik, mau Bu Cak Etik silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu Nyai, ini pertanyaan sudah tersimpan bertahun-tahun. Berapa tahun? Lama. Ini pertanyaan anak saya. Oh iya, gimana? Mulai kecil, Bu, begini. Kita ini bersyukur ya, termasuk saya dilahirkan di dalam keluarga Islam. Lah, yang jadi pertanyaan saya Bu katanya, seandainya seorang anak dilahirkan di luar keluarga Islam, terus bagaimana Bu pertanggungan jawab nanti kepada Allah? Padahal dia enggak dilahirkan di dalam keluarga Islam. Nah, terus yang salah siapa sekarang? Nah, gitu. Terus untuk mencapai hidayah Allah, kan mereka begini, oh itu agamaku sudah paling benar karena aku dilahirkan di dalam keluargaku itu. Nah, sekarang bagaimana pertanggungan jawab kita yang di luar Islam itu, pertanggungan jawab mereka nanti kepada Allah. Demikian, terima kasih. Semoga ini jawaban sudah dalam hati saya dan saya jawabkan pada anak saya. Lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagialah kita lahir di keluarga Islam. Berbahagialah ibu-ibu lahir ada masjid zikir, ya. Lalu kalau lahirnya di keluarga yang non muslim, kemudian dia tidak Islam, kemudian dia kembali lalu dalam syariat Islam maka tidak kembali ke rumahnya tadi karena tidak mau beriman kepada yang punya rumah tadi. Nah, bagaimana? Yang jelas Allah memberi petunjuk kepada seluruh, atau Allah memberikan ajaran petunjuk kepada seluruh manusia. Quran bukan untuk orang Islam saja, untuk seluruh manusia. Dia dilahirkan di keluarga apa saja, kalau dia mendengar la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu sudah masuk ke telinga seluruh orang di dunia. Saya percaya kalau la ilaha illallah itu sudah terkumandang seluruh dunia, enggak ada satupun tempat yang belum pernah mendengarkan la ilaha illallah. Karena sekarang kan globalisasi, nggih. Bunyi la ilaha illallah di TV 9 itu di Mekah bisa kok kedengaran. Iya kan? Kan sudah kedengaran semua itu. Dia terjadi di mana, dimanapun dengar. Berarti ajakan untuk mentauhidkan Allah itu sudah sampai kepada seluruh telinga manusia di bumi. Lalu manusia itu ada ketaatan, ada penentangan. Ketaatan loh, iya ya tiada Tuhan selain Allah. Kalau gitu aku cari tahu gimana sebenarnya Tuhan. Oh benar, kalau gitu aku menyembah Tuhan Allah. Itu ada ketaatan. Ada penentangan, enggak, Tuhanku bukan itu. La ilallah, bukan itu, berarti ada penentangan.
Karena penentangannya itulah maka dia mempertanggungjawabkan dirinya. Jadi tiap manusia adalah furoda, masing-masing mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada yang menanggung dosa. Orang yang berdosa itu tidak menanggung dosanya orang lain. Jadi ayahnya ibunya tidak menanggung dosa anaknya. Anaknya yang enggak muslim itu karena hidup di keluarga yang tidak muslim, tidak ditanggung orang tuanya. Masing-masing adalah nafsi-nafsi. Yaumala tajzi nafsun an nafsin syai'a. Hari kiamat itu tidak bisa membalas, tidak bisa menebus satu jiwa pada jiwa yang lain. Masing-masing sendiri. Jadi pertanyaannya sendiri. Enggak salah. Salah apa enggak itu tanggungan sendiri. Karena dakwah Islam sudah sampai ke seluruh dunia. Kalau saja belum, maka Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak menyiksa kecuali kalau sudah dakwah Rasul sampai kepadanya. Tarsan hutan. Nate sekolah? Nate krungu adzan. Gak ono sing ngrokok. Kalau dakwah Rasul tidak sampai kepadanya, maka Allah tidak menyiksa. Karena dakwah Rasul enggak sampai kepadanya. Siapa sholat, zakat, masuk surga. Nggih napa mboten? Sapa sing gak gelem sholat, gelem zakat, sugih gak gelem haji, gak gelem zakat, masuk neraka. Itu syariat dan Allah tidak menyalahi syariatnya.